hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasa Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. Ditangkap pelaku saja. YouTube, mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang pelajar di Tanjung Pinang berinisial MR menyebar video syur mantan pacarnya lantaran iseng dan tidak mengetahui undang-undang ITE. Komedian Marcel Widianto diperiksa di Treskrim Suspolda Metro Jaya lantaran membeli konten pornografi milik Dea OnlyFans. Komisi 1 DPRD Kota Batam melakukan sidak di 2 lokasi gelper di kawasan Nagoya, Batam. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Diutari dan inilah Yunus lengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang pelajar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berinisial MR menyebarkan video syur mantan pacarnya hingga harus berurusan dengan Satreskrim Polres Tanjung Pinang.
Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando melalui Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Awal Syakban Harahap mengatakan, pihaknya mengetahui hal itu setelah keluarga korban melapor ke pihak kepolisian. Menurutnya, video itu telah dibuat pada tahun lalu dan mengirimkan video panasnya ke pelaku. Akan tetapi pelaku justru menyebarkan video tersebut ke media sosial hingga menjadi konsumsi publik. Status masih pelajar. Ini laporannya K ini inisialkannya dari tahun lalu. Hubungan mereka pacaran statusnya awalnya. Habis itu disebarkanlah video porno berupa foto mobil korban. Setelah kita melakukan penyelidikan, memanggil saksi-saksi, baru mengakses datanya ke Polda, ke unit cyber. Sudah tercukupin 2 alat bukti, kita lakukan gelar lagi untuk menaikkan sidik tersangka. Baru pada hari ini kita amankan terlapor. Lanjutnya, kedua pelaku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari keterangan pelaku, ia mengaku menyebarkan video itu karena iseng dan tak mengetahui adanya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Katanya hanya iseng-iseng ya, pertama hanya iseng-iseng aja, dia tidak tahu bahwasanya sudah dilindungi undang-undang IT untuk penyebaran foto dan seterusnya. Seperti saya bilang tadi, sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006. Ini disebarkan di medsos. Awalnya medsos. Nah, ini juga ada juga LP-nya karena korban di bawah umur. Kita juga buat LP di PPA. Karena masih di bawah umur, pihak kepolisian berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait serta melakukan upaya mediasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Komedian Marcel Widianto penuhi panggilan di Treskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi yang menjerat Gusti Ayu Dewanti atau Dea OnlyFans. Marcel diperiksa lantaran membeli konten pornografi milik Dea OnlyFans secara langsung. Komedian Marcel Widianto tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Rabu pagi sekitar pukul 9:50. Pria yang juga dikenal sebagai komika ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus pornografi Dea OnlyFans lantaran membeli sebanyak 76 konten video pornografi Dea OnlyFans. Saat menuju ruangan pemeriksaan, Marcel enggan untuk berkomentar banyak ketika dicecar pertanyaan oleh awak media. Sebelumnya penyidik telah menyita file konten pornografi milik Dea OnlyFans dan menemukan adanya 76 video dan foto pornografi milik Dea. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, penyidik bakal mendalami motif dari Marcel membeli 76 video milik Dea OnlyFans. Penyidik juga akan menggali apakah Marcel turut menyebarkan konten pornografi setelah membelinya secara langsung dari Dea. Penyidik akan terus menganalisa konten pornografi milik Dea untuk mengetahui apakah terdapat pemeran pria lain selain kekasih Dea OnlyFans. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Komisi 1 DPRD Kota Batam melakukan sidak di 2 lokasi gelanggang permainan ketangkasan elektronik atau gelper di kawasan Nagoya Rabu sore kemarin. Salah satu di antaranya belum melengkapi surat perizinan usaha. Komisi 1 DPRD Kota Batam melakukan sidak 2 lokasi gelper di kawasan Nagoya Lubuk Baja dengan didampingi tim PTSP dan petugas Satpol PP Kota Batam. Dalam sidak itu sempat terjadi adu argumentasi antara tim gabungan dan pengelola gelper. Dari 2 lokasi gelper tersebut, salah satu di antaranya belum melengkapi surat perizinan usaha. Ketua Komisi 1 DPRD Batam Likai meminta pihak pengelola untuk melengkapi persyaratan izin usahanya. Hari ini kita baru sidak 2 tempat, itu semua sudah menyalahi aturan. Karena sesuai dengan surat edaran dan hasil rapat forum koordinasi pemerintah kota bahwa sistem bukanya 3-2-3, ya kan? Dan buka jam operasionalnya itu buka jam 9 sampai jam 1 pagi. Tapi ternyata kita pergi setelah siang-siang sudah buka. Jadi kita anjurkan, mohon para juga menegakkan
aturan yang ada. Berdasarkan aturan yang disepakati oleh Forkopimda, dalam rapat beberapa waktu lalu, para pelaku usaha tempat hiburan hanya boleh beroperasi mulai pukul 21.00 hingga 01.00 setiap hari. Kecuali pada 3 hari di awal Ramadan, 2 hari di pertengahan Ramadan, dan 3 hari menjelang dan akhir Ramadan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.